pajak tangguhan, akuntansi pajak tangguhan. Kepada Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian, kami izin perkenalan. Nama saya Muhammad Mandala Nasution dengan NPM 2315 10216. Nama saya Fahri Ikram, NPM 2015 1051. Nama saya Trinanda Zega, NPM 2015 1273. Dengan ini kami ingin mempresentasikan tentang pajak tangguhan. Pak, selanjutnya Kak. Latar belakang. Akuntansi pajak tangguhan diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46. Secara umum, PSAK Nomor 46 diterbitkan untuk memperbaiki kualitas laporan keuangan yang berkaitan dengan pajak. Metode penangguhan pajak penghasilan. Metode alokasi pajak digunakan untuk mempertanggungjawabkan pengaruh-pengaruh pajak dan bagaimana pengaruh-pengaruh tersebut harus disajikan dalam laporan keuangan. Ada 3 metode untuk mengalokasikan pajak. Kieso dan Wegen 2001 1067 sampai 1068 antara lain. Deferred method atau metode penangguhan. Metode ini menggunakan pendekatan laba rugi atau income statement approach yang memandang perbedaan melakukan antara akuntansi dan perpajakan dari sudut pandang laporan laba rugi, yaitu kapan suatu transaksi diakui dalam laporan laba rugi, baik dari segi komersial maupun fiskal. Pendekatan ini mengenal istilah perbedaan waktu dan perbedaan permanen, temporer dan perbedaan non-temporer. Pada metode ini terjadi pengakuan pajak tangguhan atau deferred tax atas konsekuensi pajak di masa mendatang berupa aktivitas kewajiban pajak tangguhan yang harus dilaporkan di neraca. Beban pajak tangguhan dilaporkan di laba rugi bagian taksiran PPh sebagai komponen pajak tangguhan. Sedangkan penghasilan pajak tangguhan harus dilaporkan di laba rugi sebagai komponen negatif dari Undang-Undang Pajak mengenai pengakuan nilai pajak penghasilan atau PPh perusahaan. Contoh perhitungan pajak tangguhan yaitu penghasilan sebelum pajak PTA pada tahun 2009 berjumlah 1.100.000.000. Satu-satunya perbedaan temporer yang terdapat dalam perusahaan adalah pengeluaran biaya garansi atau warranty expense yang tercatat dalam pembukuan sebesar 100 juta yang dihitung dari angka penjualan. PPT-nya ada dua risiko utama yang bisa timbul akibat pengakuan pajak tangguhan. Yang pertama, report. Pajak tangguhan atau baik yang liabilitas maupun aset jelas merepotkan karena pengakuan pajak tangguhan bersifat sementara. Artinya suatu saat nanti ketika liabilitas atau aset itu benar-benar timbul harus dihapus di tahun yang akan datang. Yang kedua, laporan keuangan menjadi tidak dipercaya. Pengakuan pajak tangguhan baik yang berupa liabilitas maupun aset yang numpuk-numpuk dan tak kunjung terhapus ini sudah sangat sering di keuangan. Terlebih ketika estimasi dibuat secara gegabah tanpa melalui pertimbangan yang matang. Minimalkan risiko akibat pengakuan pajak tangguhan. Sebagai akuntan, terutama yang menyusun laporan keuangan, memang sering berada di posisi yang serba salah pada kasus pengakuan pajak tangguhan ini. Jadi di sini saya nanya, dalam situasi sekarang ini terdapat perubahan signifikan dalam undang-undang pajak. Lalu, bagaimana perusahaan dapat menilai dan mencatat dampak perubahan tersebut terhadap aset dan kewajiban pajak tangguhan? Sehingga, gimana juga perusahaan tersebut memastikan kepatuhan dan akurasi dalam mencatat perubahan ini? Apakah sudah cukup jelas, Bang? Pertanyaannya, bagaimana perubahan dalam kebijakan perpajakan
mempengaruhi perhitungan dan pengakuan pajak tangguhan. Izin Kak, sebelumnya silakan perkenalan nama dan NPM-nya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Marsyanda dengan NPM 2315-10210. Saya dari kelompok 4. Pertanyaannya, bagaimana perubahan dalam kebijakan perpajakan mempengaruhi perhitungan dan pengakuan pajak tangguhan? Dengan NPM 2315-100212. Pertanyaan saya, bagaimana penyajian aset dan kewajiban pajak tangguhan? Baik, Kak. Apakah sudah? Sudah. Saja, Kak? Iya. Terus selanjutnya, Saya Ica Sandika dari kelompok 5 ingin bertanya, apakah pajak tangguhan tersebut akan berpengaruh terhadap jumlah pembayaran pajak penghasilan suatu perusahaan? Terima kasih. sama-sama, Kak. Oke, apakah pajak tangguhan tersebut akan berpengaruh terhadap jumlah pembayaran pajak penghasilan suatu perusahaan? Menurut kami di sini sangat berpengaruh karena kewajiban pajak tangguhan yaitu pencatatan di neraca perusahaan yang mencatat pajak yang terhutang tetapi belum jatuh tempo untuk dibayar sampai suatu hari nanti. Kewajiban ini ditangguhkan karena adanya perbedaan waktu antara saat pajak masih harus dibayar dan saat pajak harus dibayar. Terima kasih. Gimana Kak Ica? Oke, Pak. Terima kasih. Dengan pertanyaan, bagaimana penyajian aset dan kewajiban pajak tangguhan? Di sini saya izin menjawab. Aset dan kewajiban pajak tangguhan harus disajikan secara terpisah dari aset atau kewajiban pajak terkini serta disajikan dalam unsur non-current atau tidak lancar dalam neraca. Sementara beban atau penghasilan manfaat pajak tangguhan harus disajikan terpisah dengan beban pajak dalam laporan laba rugi perusahaan. Terima kasih Kak. Bagaimana Kak respon dari Kakak? Oke, makasih Bang. Oke Kak, sama. Pertanyaan dari Kak Marsyanda. Untuk pertanyaannya, bagaimana perubahan dalam kebijakan perpajakan mempengaruhi perhitungan dan pengakuan pajak tangguhan? Jawabannya, beban pajak atau beban pajak yang akan menambah atau mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar di masa depan. Pajak tangguhan ini kan timbul karena perbedaan saat pengakuan pendapatan atau beban antara peraturan pajak fiskal dengan standar akuntansi keuangan atau komersial. Perbedaan saat pengakuan ini mengakibatkan pendapatan atau beban yang diakui pada masing-masing periode berbeda. Namun secara keseluruhan, pada akhirnya jumlah total pendapatan atau beban yang diakui sama antara fiskal dan komersial. Oleh karena itu, perbedaan ini biasa disebut sebagai beda sementara. Beban atau manfaat pajak tangguhan ini tidak akan mempengaruhi jumlah pajak terhutang yang dihitung sesuai dengan peraturan perpajakan atau pajak kini. Apakah Kak Marsyanda? Bagaimana Kak Marsyanda? Sudah. Terima kasih. Baik Kak Marsyanda. Terdapat perubahan signifikan dalam undang-undang pajak. Bagaimana perusahaan menilai dan mencatat dampak perubahan tersebut terhadap aset dan kewajiban pajak tangguhan? Pengaruh perubahan pajak terhadap kinerja keuangan perusahaan yang dapat sangat signifikan. Perubahan dalam aturan perpajakan, tarif pajak, insentif pajak atau perlakuan pajak terhadap pendapatan dan beban dapat memiliki dampak langsung pada sejumlah elemen kinerja keuangan perusahaan. Jadi di sini perusahaan pajak memerlukan pengelolaan pajak yang lebih cermat. Perusahaan harus merespon dengan strategis perencanaan pajak yang sesuai untuk mengoptimalkan dampak perubahan pajak. Perubahan pajak dan dampaknya pada kinerja keuangan perusahaan juga dapat memengaruhi citra dan reputasi perusahaan di mata pemegang saham, pelanggan dan mitra bisnis. Bagaimana Kak? Baik, sudah cukup jelas. Terima kasih. Ini dari kelompok 9,
Izin men- izin menyelesaikan izin selesai, izin menutup dari presentasi ini. Terima kasih kepada rekan-rekan, terutama kepada dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.